Selamat siang teman-teman. Lihat kanan kirinya dulu, kasih senyuman yang manis itu, gitu kan? Ada teman di depan. Oke, saya langsung aja untuk menghemat waktu kita hari ini. Saya akan berbicara tentang yang saya beri judul di antara. 1 Timotius 2 ayat 1, kita mulai dari situ. 1 Timotius 2 ayat 1. Yang sudah dapat boleh katakan di antara. Di antara. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Pertama-tama, aku nasihatkan. Paulus memberikan arahan kepada Timotius dan jemaat yang dilayani oleh Timotius waktu itu untuk terus berdoa dan menaikkan permohonan, ya, untuk bersyafaat untuk semua orang atau bagi semua orang. Siapa yang pernah berpuasa dan berdoa untuk kesulitan pribadi? Yang pernah katakan amin. Siapa yang pernah berpuasa dan berdoa untuk pergumulan yang kamu hadapi sendiri? Kata syafaat dalam bahasa aslinya akan muncul adalah berdoa atau melakukan permohonan. Berdoa untuk kesulitan dan masalah pribadi memang tidak salah, gitu. Dan bahkan harus berdoa dan berkomunikasi ke Tuhan untuk kita tahu arahan dan keputusan-keputusan yang harus kita ambil di dalam hidup kita. Tetapi peran doa kita tidak hanya berhenti di situ. Berdoa untuk orang lain adalah hal yang berikutnya. Berdoa bagi orang lain yang ada di sekitar kita dan di dalam hidup kita adalah hal yang lain. Ya. Di ayat 3 begini dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan juru selamat kita. Saudara, banyak yang pengen berkenan bagi Tuhan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Kira-kira itu apa? Itu berdoa untuk semua orang. Berdoa untuk orang lain adalah hal yang berkenan bagi Tuhan. Berdoa untuk kesulitan pribadi, sekali lagi saya bilang tidak salah. Tetapi Tuhan senang saat kita berdoa bagi orang lain. Kata berkenan ini bahasa yang agak jadul sekali sebenarnya di Alkitab kita. Lebih gampangnya adalah menyenangkan Tuhan. Jadi ketika kamu berdoa bagi orang lain, Tuhan senang. Tuhan sangat gembira untuk lihat bahwa mereka melakukan sesuatu untuk orang lain. Ayat 4 begini firman Tuhan, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan beroleh pengetahuan akan kebenaran, karena Tuhan itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Tuhan dan manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Di bagian ini bahwa yang harus kita mengerti di hal ini, saat kamu berdoa untuk orang lain, itu berdoa bagi kepentingan orang lain, berdoa untuk jalan keluar orang lain atau masalah yang sedang dihadapi orang lain, kamu sedang menjadi perantara. Sering disebut sebagai seseorang yang berdiri di antara. Dikatakan Tuhan berkenan kepada orang-orang ini. Orang-orang yang memilih untuk berdiri di antara Tuhan dan orang lain. Orang yang memberikan hidupnya di situ. Mereka berdiri di antara Tuhan dan orang lain sebagai perjuangan atau sebagai memperjuangkan kehidupan orang lain. Kita semua suka berjuang untuk diri kita sendiri. Dengan pertanyaannya, ini hal yang menyenangkan hati Tuhan adalah ketika kau berjuang bagi orang lain. Di dalam doa kita.
Dikatakan di sini adalah berdoa untuk keselamatan mereka. Berdoa untuk pengenalan mereka kepada Tuhan. Biarlah melalui apapun yang dihadapi orang lain itu, mereka dapat mengenal Tuhan dalam situasi atau yang dihadapi mereka. Hal yang penting bahwa apakah kita rindu untuk hal itu terjadi bagi orang lain? Saya percaya kita semua rindu untuk mengenal Tuhan lebih baik, lebih dekat. Tapi apakah kita rindu untuk teman kita mengenal Tuhan lebih dekat? Ini juga yang kita lakukan pagi ini tadi di tempat ini. Tapi yang perlu kita ingatkan adalah kita berdoa untuk orang lain di pagi tadi, untuk orang yang bahkan sebagian besar ya teman-teman mungkin belum pernah ketemu juga beberapa orang yang kita doakan tadi. Ya. Tapi yang perlu kita pastikan adalah bagian dari gaya hidup kita ini sebenarnya adalah kehidupan sehari-hari yang harus kita lakukan. Nah cuma hari Minggu pagi jam 8.30 aja kita berdoa bagi orang lain. Jangan berhenti di tempat ini saja. Lakukan di luar sana apa yang kau pelajari dan engkau lakukan di tempat ini. Yaitu berdoa bagi orang lain. Amin. Ya. Menjadi perantara bagi kehidupan mereka dan Tuhan. Ini contoh yang perlu kita lihat dengan benar. Dikatakan di sini bahwa Yesus menjadi perantara bagi manusia. Dia menjadi perantara antara manusia dan Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Yesus jadi perantara? Gimana cara Yesus ada di antara mereka? Apa yang dilakukan Yesus untuk berdiri di antara manusia dan Tuhan? Siapa yang mau coba jawab? Yang benar nggak dapat apa-apa. Cara Yesus menjadi perantara adalah untuk menaruh hidupnya di antara manusia dan Tuhan. Untuk membawa hidupnya berdiri di antara ini. Sekarang Pak Noble dan Pak Gia ada kesenjangan. Ada jarak. Untuk saya bilang saya mau ada di antara mereka tanpa saya duduk di situ. Apa yang saya katakan sebenarnya sebuah kebohongan. Yang Yesus lakukan adalah Yesus melihat antara manusia dan Tuhan ada lubang di tengahnya. Dia taruh hidupnya untuk menyambungkan Tuhan dan manusia. Dan kalau kita berdoa untuk orang lain dan kita menjadi perantara antara Tuhan dan manusia, tanpa hidup kita taruhkan di dalamnya, sebuah kebohongan. Karena kamu harus ada di situ. Bisa mengerti? Dia menaruhkan nyawanya untuk menanggung harga yang harus dibayar untuk pemulihan hubungan antara manusia dan Tuhan. Supaya pemulihan hubungan itu terjadi, saya harus lepaskan posisi saya di sini untuk duduk di situ supaya mereka punya hubungan yang menyambung lagi. Enggak percaya, kan? Ya. Menjadi perantara selalu membutuhkan hidupmu untuk ada di antara. Ya, maksudnya adalah untuk berdiri di antara Tuhan dan manusia selalu ada harganya. Hidup harus ditaruh di antara dan di dalam kesenjangan itu. Ada hidup yang harus dimasukkan di ruang yang terbelah itu. Untuk hubungan yang terpisah supaya bisa bersatu kembali. Untuk hubungan yang terpisah bisa benar-benar memiliki hubungan kembali. Banyak orang di sekitar kamu yang sedang terpisah dari Tuhan. Banyak orang di sekitar kita yang sedang jauh dari Tuhan. Apakah kamu mau menaruhkan hidupmu sebagai penghubung hubungan mereka? Apakah kita mau taruhkan nyawa kita untuk hubungan mereka kepada Tuhan nyambung lagi? Harganya adalah hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Harganya adalah hidup kita supaya Tuhan dapat kembali berhubungan dengan mereka. Hidupmu harus diberikan untuk berdiri di antara. Jadi
Saya ke Filemon 1 ayat 17. Filemon 1 ayat 17 sampai 19. Yang sudah dapat katakan di antara. Kalau engkau menganggap aku teman seimanmu. Filemon itu cuma satu, jadi itu susah banget. Karena cuma satu, Pak, cuma satu lembar gitu. Ayat 17, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semua itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kau katakan tanggungkanlah semua itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Surat Paulus sedang tulis, yang ditulis ini untuk Filemon. Filemon orang yang kaya. Rumahnya dipakai untuk komunitas, rumahnya banyak untuk pertemuan-pertemuan pengajaran, dan dia salah satu orang yang penting dalam pertumbuhan gereja di daerah dia. Ya. Tapi ini surat yang ditulis adalah sebenarnya surat rekonsiliasi. Bahasanya adalah surat pemulihan hubungan. Surat yang dibawain sama si Onesimus. Onesimus ini hamba si budaknya si Filemon yang nyuri dari Filemon. Terus dia lari nyusul si Paulus di penjara, dan dia habiskan cukup waktu bersama Paulus, dimuridkan oleh Paulus, dan pemulihan terjadi di hidup Onesimus. Dan Paulus merasa Onesimus sudah waktunya untuk kembali ke komunitas itu, sehingga si Onesimus dibawain surat ini untuk Filemon, untuk Paulus ngomong sesuatu sama Filemon. Paulus mau hubungan yang terpisah antara Filemon dan Onesimus kembali bersatu. Selalu ada suatu kerusakan yang membuat hubungan itu terpisah. Amin. Betul? Yang membuat hubungan kita terpisah karena ada kerusakan. Karena ada sesuatu yang pecah. Atau yang sakit. Atau yang gak enak. Atau yang tidak disukai. Selalu ada masalah. Masalahnya kerusakan harus diperbaiki supaya kembali baik. Tetapi dalam perbaikan itu selalu ada biaya. Betul Mas? Ya. Perbaiki rumah ada biaya. Kita lagi ngomongin perbaikan rumah cowok-cowok. Dosa merusak manusia. Yesus mati untuk membayar kerusakan yang ada di dalam hubungan manusia dan Tuhan. Yesus mati sebagai ganti biaya yang harus kita bayar karena dosa yang kita miliki. Dan Paulus sadar hal ini. Pemulihan hubungan harus selalu dimulai dari pertobatan. Yang adalah perubahan total dan perbaikan total dari hidup seseorang. Sekali lagi saya sampaikan, perbaikan selalu ada harganya. Betul Pak Gerwin? Pak Gerwin selalu berhubungan sama perbaikan rumah. Ada harga yang harus dibayar untuk pemberesan hubungan antara Filemon dan Onesimus. Dan dia mengatakan, tanggungkanlah semuanya padaku. Intinya tak bayari, bayar. Apapun yang menjadi kerusakan itu dan ongkosnya atau biayanya, tanggungkanlah kepadaku. Saya nggak percaya itulah yang Yesus katakan. Apapun yang harus dibayar manusia, karena dosa mereka tanggungkanlah kepadaku. Karena kita katakan dosa kita, hukuman kita ditanggung dia di atas kayu salib. Dan menjadi perantara adalah hidup kita yang ditaruhkan sebagai penanggung dari kerusakan dan harga yang harus dibayar. Paulus membayar biaya perbaikan dengan hidupnya. Siapa yang dapat keuntungan dari perbaikan ini? Bukan Paulus. Onesimus dan Filemon. Siapa yang mendapat keuntungan dari perbaikan yang Yesus lakukan? Tidak Yesus, tapi kita. Filemon dan Onesimus yang mendapat keuntungan, tetapi Paulus yang membayar.
Saya percaya karena hubungan Filemon dan Onesimus sangatlah berharga, sehingga si Paulus mau memberikan hidupnya untuk menanggung apapun yang harus dibayar untuk hubungan mereka jadi baik. Terus katakan, karena aku ngasihi banget hubungan mereka sama Tuhan, aku tak turun, dan siapa yang percaya dapat hidup itu lagi. Berdoa untuk orang lain terdengar sangatlah sederhana. Bersyafaat bagi orang lain terdengar umum, biasa, kayak sering banget terjadi dalam gereja. Bahkan ada bagian dari ibadah mereka, doa syafaat. Apakah yang akan kita nyatakan ini? Apa yang sebenarnya yang Tuhan sedang mau perlihatkan kita untuk tentang hal ini? Saya katakan ini, catat baik-baik. Berapapun dan apapun yang perlu aku bayar, aku mau si dia, teman-teman sekamarku, dekat sama Tuhan. Berapapun dan apapun yang perlu aku bayar supaya si dia, teman serumahku, dapat mengalami Tuhan seperti aku mengalami Tuhan. Apakah pernyataan-pernyataan ini dapat menjadi pernyataan kita hari ini? Berapapun dan apapun yang perlu aku berikan untuk sahabatku bisa ketemu Tuhan seperti aku ketemu Tuhan. Bagaimana kalau pemulihan temanmu itu harganya adalah kesenanganmu? Bagaimana kalau pemulihan temanmu itu harganya adalah apa yang kamu senangi? Yang sering terlintas di pikiran adalah malahan gini, lihat teman kita yang jauh dari Tuhan, kita bilang, Tuhan hukum dia, kasih sadar dia supaya dia balik sama kamu. Pernah terlintas itu di pikiran kita? Kita senang menjatuhi hukuman supaya dia sadar supaya balik. Walaupun intinya sama sih, balik, tapi salah. Ada satu cerita yang luar biasa di Keluaran 32. Keluaran 32 ayat 32. Tetapi sekarang, betul? Kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang telah kau tulis. Siapa yang ngomong ini? Musa. Tuhan mau menghukum umat Israel. Dan akhirnya Musa berdoa kepada Tuhan. Dia berdiri di antara umat Tuhan dan Tuhan untuk bilang, jangan hukum mereka. Mending aku bayar pakai hidup supaya mereka tetap hidup. Musa siapa? Siapa yang gak kenal tokoh ini? Tokoh salah itu tokoh besar dalam Alkitab. Musa sangat dekat dengan Tuhan dan dia bahkan sadar terhadap anugerah yang dia miliki di hadapan Tuhan. Dia ngerti banget nama dia sudah tertulis di kitab itu. Dia ngerti banget kalau dia punya keselamatan, tapi bahkan dia mau hilang keselamatannya untuk keselamatan bangsanya. Musa sangat dekat sama Tuhan, banget. Tapi dia mau bahkan kehilangan anugerah yang dia miliki, yang diterima dari Tuhan untuk kehidupan bangsa Israel. Dia mau mati untuk bangsa Israel tetap hidup. Dia mau mati supaya orang lain hidup. Dia siap membayar harga yang tadinya harus dibayar oleh bangsa itu supaya ditanggung oleh dia. Dia melihat adalah sangat penting untuk hubungan antara Tuhan dan bangsa Israel dipulihkan. Tapi dia juga sadar bahwa ada harga dalam perbaikan dan pemulihan hubungan itu. Dan dia siap membayarnya bahkan dengan hidupnya di kekekalan. Tidak hanya hidupnya di waktu ini. Yang dia sedang korbankan adalah hidup dia dalam kekekalan. Kita hidup sekarang aja kita nggak bisa korbanin. Apalagi kekekalan. Yang dia sedang taruhkan hidup
untuk di antara bangsa Israel dan Tuhan adalah kekekalan yang dia dapatkan dari Tuhan. Yang semua dia ketaatan yang dia lakukan untuk dapatin itu, tapi dia mau korbankan itu untuk kehidupan orang lain. Waktu saya nulis ini saya keinget kata-kata saya, bahkan saya katakan ini tadi malam. Kata-kata kami mau terus hidup supaya orang lain tetap hidup. Tapi level berikutnya adalah kalaupun saya mati untuk orang lain hidup, saya mau. Itu beda lagi. Mazmur 106 ayat 23. Mazmur 106 ayat 23. Yang sudah dapat katakan di antara. Maka ia mengatakan hendak musnahkanlah mereka. Kalau Musa orang pilihannya tidak mengetengahi, benar-benar Musa ada di antara. Di hadapannya ia menyusutkan amarahnya sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Musa benar-benar berdiri di tengah-tengah antara manusia, umat Tuhan, bangsa Israel dan Tuhan, dan siap untuk membayar hidupnya. Dikatakan kalau Musa tidak mengetengahi, bahasa ini susah banget. Mengetengahi. Kalau Musa tidak berdiri di antara, kalau Musa tidak berdoa dan berdiri di situ, Tuhan memusnahkan bangsa itu. Sebagian dari kita bahkan masih berkutat dengan tidak berani membayar harga untuk hubunganmu sendiri sama Tuhan. Apalagi suruh korbanin hidup untuk orang lain. Ada yang merasakan hal ini, Tuhan suruh kamu korbanin sesuatu itu hidupmu supaya kamu lebih dekat sama Tuhan. Tapi sampai hari ini kamu gak berani bayar itu. Saya sedang berbicara sesuatu yang lebih mulia dari itu adalah mengorbankan hidupmu untuk orang lain. Membayar sesuatu dari hidupmu supaya orang lain yang dapat hidup. Dan ini bukan hanya cerita. Sudah 3 nama Alkitab yang saya pakai hari ini, Paulus, Tuhan Yesus, dan Musa. Di 3 lokasi tahun yang berbeda dan di momen-momen yang berbeda, tapi standar kasih yang mereka miliki yang membuat mereka bergerak dan berdiri di antara walaupun harganya hidup mereka. Bahkan hidup kekekalan mereka. Atau ada juga yang mau banget bayar berapapun harganya untuk dirimu makin dekat sama Tuhan. Mau bayar harga apapun untuk hidupmu berhubungan lagi sama Tuhan. Ingat ini, Tuhan berkenan ketika kamu berdoa bagi orang lain. Tuhan senang ketika kamu berdiri di antara orang lain dan Tuhan. Tuhan senang ketika kamu mengorbankan hidupmu supaya orang lain terhubung sama Tuhan. Tuhan berkenan ketika kamu menaruhkan hidupmu di antara Tuhan dan orang lain. Karena pemulihan Tuhan dan orang lain itu juga jauh lebih berharga daripada hidup. Ini yang penting untuk kita lihat bahwa ada kasih yang besar yang mendorong mereka. Tuhan katakan di Yohanes 6 dan Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih. Musa tidak banyak ngomong tentang kasih dia sama Israel, tapi tindakan yang menunjukkan kasih. Dia menaruhkan hidupnya di kekekalan, Bapak Ibu Saudara. Tidak cuma hidupnya saat ini, tapi waktu kekekalan ini. Mending aku nggak masuk surga lah daripada mereka nggak masuk. Gimana kalau aku nggak usah masuk, putar dia aja yang masuk? Apakah itu pernah ada dalam pikiran kita ketika kita berdoa bagi orang lain? Ya, kita mau lepas dari hal itu. Yohanes 15 ayat 13 begini firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 13.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Tidak ada agape yang lebih besar dari seseorang yang memberikan nyawanya untuk saudaranya. Agape terbesar, terjemahan lain katakan agape yang paling nyata. Agape yang paling bisa berdampak adalah ketika seseorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kata nyawa dalam bahasa aslinya akan muncul menjadi kehidupan jasmani. Kehidupan kita setiap hari. Jadi untuk melakukan kasih, untuk melakukan agape yang paling nyata, untuk agape itu benar-benar bisa nyata dalam hidup kita, dalam tindakan. Kasih itu bisa nyata dalam hidup kita, dalam tindakan kita, dengan memberikan kehidupan jasmani untuk saudaramu. Dengan memberikan kehidupan sehari-hari untuk saudaramu. Wow. Coba bertanya ke dirimu sendiri hari ini. Saat ini, sekarang, kamu inginkan untuk berdoa bagi orang lain? Apakah kamu pengen berdoa untuk orang lain? Atau pernah pengen berdoa untuk orang lain? Pernah pengen punya waktu doa untuk berdoa bagi orang lain? Tapi saat ini mungkin pun kamu mulai sadar, sampai hari ini saya tidak melakukan seperti yang seharusnya saya lakukan. Aku pengen berdoa untuk orang lain, tapi sampai hari ini ya enggak berdoa. Atau mungkin jarang-jarang. Dan tanya ke dirimu sendiri lagi, kenapa tidak melakukannya? Kenapa akhirnya tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan? Pasti alasannya yang pertama keluar adalah tidak ada waktu. Yang iya katakan tidak ada. Yang merasa hal ini katakan haleluya. Yang kamu pernah berpikir tentang aku pengen berdoa untuk orang lain. Tapi sampai hari ini saya tidak berdoa sebagaimana yang seharusnya saya berdoa. Apa itu waktu? Hal yang nyata. Hal yang jasmani. Ya. Kita bahkan tidak dapat memberikan waktu kita. Ingat, selalu ada biaya yang perlu dibayar untuk hubungan yang perlu diperbagi dan dipulihkan. Waktu scrolling Instagram kamu pakai untuk berdoa pemulihan sahabatmu dan Tuhan. Waktu santaimu kamu pakai untuk berdoa pemulihan sahabatmu dan Tuhan. Waktu jalan-jalanmu kamu pakai untuk berdoa pemulihan sahabatmu dengan Tuhan. Tidak ada kasih yang terbesar selain mereka yang memberikan kehidupannya sehari-hari untuk saudaranya. Memberikan waktu-waktu itu untuk berdiri di antara orang lain dan Tuhan. Bisa mengerti sampai sini? Jadi berdoa untuk orang lain adalah menaruh diri kita di antara Tuhan dan mereka. Dengan apapun harganya, bahkan harus dengan hidup kita. Ada cerita lain dari generasi lain di dalam Bilangan 32. Bilangan 32 ayat 6. Ayat 6 yang sudah dapat katakan di antara. Ya. Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben itu, masakah saudara-saudaramu pergi berperang, kamu tinggal di sini?
Tahu ceritanya? Jadi ada pembagian tanah Kanaan. Ada waktu mereka belum benar-benar nyampe, udah ada pembagiannya. Mana di mana? Siapa di mana? Suku-suku apa di mana? Nah, ada suku Gad, Ruben, dan juga setengah dari Manasye itu didapat sebelum mereka harus nyebrang Yordan. Ya. Jadi mereka dapat di tempat di mana intinya bahkan nggak perlu berperang. Dan mereka bisa banget nggak usah ikut nyebrang Yordan dan nggak usah ikut repot-repot beresin tanah Yeriko, Ai dan semua yang lain itu untuk berperang untuk tanah saudara-saudaranya. Dan perkataan ini dikatakan Musa kepada mereka, masakah kamu biarin saudaramu berperang sendiri? Kamu di sini aja. Mereka sudah dapat apa yang Tuhan janjikan untuk mereka. Yang Tuhan janjikan tanah itu. Dan itu sesuatu yang sudah nyaman bagi mereka. Sudah mendapatkan berkat dari Tuhan yang mereka nanti-nantikan. Siapa yang diberkati Tuhan sampai hari ini? Amen. Siapa yang mendapat benar-benar apa yang Tuhan janjikan kepada hidupmu sampai hari ini? Ya. Tanah perjanjian yang akan mereka tinggali dan hidupi mereka sudah dapatkan dan mereka sudah berdiri di tanah itu. Ya. Mereka sudah bahkan jalan 40 tahun lamanya untuk menantikan mereka sampai di tanah itu. Dan nanti-nantikan berkat Tuhan dan dia sudah jawab benar-benar sudah terjadi. Mereka sudah tidak sabar untuk duduk di tanah itu dan menikmati apa yang ada. Beberapa dari teman-teman ada pada keadaan yang sama mungkin dengan mereka. Kamu sudah hidup nyaman, hubunganmu sama Tuhan sudah sangat dekat. Kamu pertumbuhan rohanimu sangat luar biasa. Kamu ada di dalam keadaan yang sangat baik. Janji-janji Tuhan terbuka bagi hidupmu. Dan berkat Tuhan bahkan di dalam semua aspek dalam hidupmu terus berjalan. Ya. Tapi ada saudara-saudaramu yang masih terus berperang untuk tanah mereka. Ada saudara-saudaramu yang masih berperang untuk tanah dan perjanjian dan janji Tuhan atas hidup mereka. Masakah kamu biarkan mereka berjuang sendiri? Masakah kamu biarkan mereka berperang sendiri? Setelah sekian lama, akhirnya mereka pun mencapai titik nyaman dalam hidupnya. Siapa yang ada dalam kondisi ini saat ini? Kamu lagi happy banget dan jatuh cinta banget sama Tuhan dan hadiratnya. Tapi kamu tahu kamu punya teman yang tidak. Tapi kamu tahu juga Tuhan punya janji untuk mereka. Masakah kita biarin mereka berperang sendiri untuk dapatkan janji Tuhan? Apakah kamu mau meninggalkan mereka berperang sendirian? Apakah kamu mau biarin mereka berperang sendirian? Mereka saudaramu yang mungkin jauh dari kata dewasa. Mereka saudaramu yang berjuang untuk menang dan menguasai area-area di hidup mereka. Mereka sedang masih berjuang. Mereka saudaramu yang ada di dalam kesulitan, tidak bisa keluar dengan sendirinya. Mereka saudaramu yang bahkan tidak tahu bagaimana caranya untuk berperang. Mereka nggak tahu caranya untuk berhenti. Mereka nggak tahu caranya untuk bertobat dari dosa yang mereka alami. Masakah kita biarkan mereka berperang sendiri? Dan kita nyantai di sini tinggal sendiri. Di ayat 17 begini firman Tuhan. 17 dan 18. Tetapi kami sendiri akan mempersenjatai diri. Mereka akhirnya ngomong ini. Dan dengan segera kami akan berjalan di depan orang Israel. Sampai kami membawa mereka ke tempatnya. Sementara itu, anak-anak kami akan tinggal di kota-kota yang berkubu oleh karena penduduk negeri ini. Tetapi nyata, ya, mereka tidak membiarkan saudaranya berperang sendiri. Apakah saya berdiri di depan orang-orang seperti ini? Ternyata mereka nggak biarin saudaranya coba untuk menang dari area hidup mereka sendiri. Apa yang dilakukan mereka? Pertama-tama sebelum berperang bersama saudara-saudaranya. Dikatakan di ayat 17 di awal, mempersenjatai diri.
melengkapi diri mereka dengan senjata untuk berperang bagi dan bersama saudaranya. Mereka menaruhkan persenjataan untuk diri mereka sendiri untuk berperang. Artinya adalah mereka mengerti betul peperangan apa yang akan mereka alami dan peperangan seperti apa yang mereka akan hadapi. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan karena mereka tahu betul apa kesulitan yang mereka sudah lihat. Sebelumnya ada pengintai. Berapa pengintainya? 12. Kita mau juga menjadi perantara yang berguna, amin. Kita mau menjadi pendoa yang efektif. Kita mau jadi seseorang yang berdiri di antara Tuhan dan teman kita yang efektif. Jadi seseorang yang berdiri di antara dan benar-benar berdampak bagi hidup seseorang. Untuk berperang bersama saudaramu, kamu perlu dipersenjatai. Kamu perlu mempersenjatai dirimu. Ini senjatanya. Efesus 6 ayat 13. Dia udah dia hafal letaknya. Apa dia hafal? Efesus 6 ayat 13 sampai 17. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Tuhan. Amin. Mau berperang untuk orang lain, ambil senjata ini. Lengkapi dirimu dengan senjata ini. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak. Berikat pinggangkan kebenaran. Berbaju zirah keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Saya nggak akan bahas satu-satu, bisa sampai besok kita khotbah ini. Tapi teman-teman bisa lihat ada beberapa pengajaran kita juga menyinggung lebih detail tentang senjata-senjata ini. Senjata bentuknya apa dan untuk apa. Tetapi yang saya mau tekankan bahwa ini senjatanya. Teman-teman bahkan bisa melakukan pembelajaran secara pribadi tentang hal ini. Kalau kamu rindu berdiri di antara orang lain, persenjatai hidupmu dengan senjata ini. Karena ini senjata yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Tapi hal yang perlu diingat adalah ada kebenaran di situ. Ada keadilan di situ. Ada kerelaan di situ. Ada iman di situ. Ada keselamatan dan terakhir dikatakan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Pastikan keselamatan, kebenaran, keadilan, kerelaan, iman dan firman Tuhan itu melekat di hidup kita, menjadi senjata kita. Makanya isi kebenaran firman Tuhan ke hidupmu lebih dari apapun masuk dalam hidupmu. Bukan nggak boleh dengerin lagu, bukan nggak boleh lihat sosial media, tapi pastikan itu jauh lebih besar daripada firman Tuhan masuk di hidupmu. Kalau itu yang terjadi, artinya bukan firman Tuhan yang lebih besar. Jangan salahkan kalau kamu jadi orang yang kalahan karena senjata aja nggak punya. Inilah senjatanya, kebenaran Tuhan harus kita miliki, keadilan harus dimiliki, dan juga iman dan keselamatan. Ya, dikatakan hal-hal ini akan menjadi senjata dan sebagai perlengkapan untuk kita berperang. Surah banyak yang mau berperang bagi orang lain hari ini. Ayat 18 dikatakan ini. Kalau kamu mulai bertanya-tanya mana doanya, Pak? Tadi ngomong doa terus sampai perang-perang sekarang. Dalam segala doa dan permohonan. Kamu pakai senjata ini di mana? Dalam semua doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan
yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Untuk doa yang kita lakukan terus-menerus bagi orang-orang kudusnya Tuhan, bagi orang-orang pilihannya Tuhan, kita pakai senjata ini untuk berperang bagi mereka. Ini cara kita berperang. Ini cara kita ada di antara saudara kita dan Tuhan. Pakai senjata ini. Senjata-senjata ini bukan senjata fisik. Ini adalah senjata untuk berperang di dalam roh, yaitu di dalam doa kita. Waktu berdoa, pakai kebenaran Tuhan untuk melawan. Pakai kebenaran Tuhan untuk memperbaiki. Kalau kebenaran itu bahkan tidak ada dalam hidup kita, kita tidak bisa pakai ikat pinggang ini. Senjata-senjata hal itu. Terus berdoa dan tidak terputus untuk orang lain. Saya mau balik ke bilangan 32. Bilangan 32 tapi yang ayat 18. Kami tidak pulang ke rumah kami sampai orang Israel memperoleh milik pusakanya. Mereka datang, tidak biarin saudaranya berperang sendirian, dan dia bilang, oh, sampai kamu menang, aku nggak pulang. Bahasanya pemadam kebakaran, pantang pulang sebelum padam, ya kan? Pantang berhenti berdoa sebelum mereka menang. Ini nggak banyak sih yang mau dijelasin. Ayatnya udah begitu jelas banget. Mereka benar-benar berkomitmen untuk berperang bersama saudaranya sampai kemenangan terjadi, baru mereka pulang. Sampai area yang seharusnya saudaramu diam dan tinggal dan menang di situ, baru kita berhenti berperang. Sampai sesuatu terjadi, doa harus terus dilakukan. Tidak berhenti berperang sampai kemenangan terjadi, dan tidak berhenti berdoa sampai kemenangan terjadi. Ini bagian yang harus kita sadari, bahwa untuk berdiri di antara orang lain dan Tuhan, harganya adalah hidup kita. Dan berdiri sampai mereka terhubung dengan Tuhan. Berdiri terus di tengah-tengah itu sampai pemulihan terjadi. Ada terus, dan pahami ada sesuatu yang dibayar, bayarlah dengan hidup kita. Jangan berhenti sampai mereka dipulihkan. Jangan berhenti sampai pembaruan terjadi. Jangan berhenti sampai kemenangan terjadi. Mungkin ada temanmu yang datang ke kamu dan katakan mereka terikat dengan beberapa dosa dan mereka nggak bisa keluar dari situ. Kalau kamu bingung mau ngomong apa, aku mau puasa bareng kamu untuk kamu bebas. Aku mau berdoa mulai hari ini sama kamu sampai kamu menang. Kalau ada yang datang ke kamu dalam kebingungan untuk tahu hati Tuhan tentang hidup mereka, katakan aja, aku mau berdoa sama kamu mulai hari ini sampai kamu melihat apa yang Tuhan mau di hidup. Kita mau berdiri bareng mereka. Masakah kita biarin mereka sendiri? Masakah kita biarin mereka berperang sendiri? Ayat terakhir di Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Ayat ini sudah sering juga di dalam komunitas ini dibaca. Tapi ini akan sangat berbeda ketika dengan konteks apa yang sedang kita bicarakan hari ini.
Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Seseorang yang bisa berdiri di antara kesenjangan itu adalah seseorang yang bebas, merdeka. Yang udah bahkan gak terikat untuk apapun. Betul gak sih? Mereka yang punya kemampuan udah gak terikat. Orang yang merdeka, dan kita sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus. Dalam kemerdekaan itu, jangan pakai kemerdekaan itu hanya untuk menikmati kemerdekaanmu sendiri dan berkatmu sendiri. Tapi pakai kemerdekaan itu untuk bisa masuk di sela-sela antara temanmu dan Tuhan. Bahkan di antara temanmu dan temanmu juga. Kamu tahu mungkin mereka berselisih atau tidak dalam kondisi yang baik. Masuk dalam kemerdekaan itu. Artinya kamu merdeka, kamu enggak benci sama yang A, kamu enggak benci juga sama yang B. Kamu benar-benar merdeka. Dan kamu bisa menjadi orang yang di antara. Jangan pakai kemerdekaan itu untuk kesempatan melakukan dosa, tapi layanilah orang lain karena kasih. Layani itu, pakai hidupmu untuk lihat keterpisahan itu dan masuk di antara mereka. Dan berperang bagi mereka. Sebelum mereka menang dan dipulihkan, aku gak akan pulang. Pantang pulang, pantang pulang sebelum pulih. Ya. Pantang mulih sebelum pulih. Ya. Jadi saudara yang siap untuk berdiri di antara. Amen. Berdiri di antara walaupun harganya diri kita. Amen. Berdiri di antara walaupun harganya waktu kita. Berdiri di antara walaupun harganya adalah kesenangan-kesenangan kita. Berdiri di antara bahkan kalau harganya adalah kehidupan kita sepenuhnya. Biarlah kita mau menjadi apa yang Tuhan mau bagi hidup kita. Karena hidup kita hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kita berdoa bagi orang lain, ketika kita berdiri di antara orang lain dan Tuhan senang. Tuhan berkenan bagi hidup kita. Surabaya yang siap untuk berdiri di antara bersama saya. Mari kita balik berdiri dan berdoa. Pak Nobel boleh berdoa untuk kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas kasih karunia yang mesti dan intinya kau curahkan di dalam hidup kami sekeluarga di komunitas ini. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang begitu luar biasa yang boleh kami terima pada siang hari ini. Bukalah hati kami agar firman-Mu dapat tumbuh selalu di dalam hidup kami.